bertemu lagi dengan aku Fajrina Jasmine dengan NPMA 1G022035. Materi yang akan kusampaikan kali ini berjudul konsep manajemen pendidikan tinggi. Yuk ikutin sampai akhir. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan yang telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah: akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang terakhir, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu keyayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara (BHMN) yang bersifat nirbala atau non-profit sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri. Motivasi didorong oleh penilaian bahwa adanya dua jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta menimbulkan birokrasi yang tinggi, sehingga menghambat kelincahan gerak perguruan tinggi swasta. Dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom serta tidak memerlukan badan hukum lain sebagai penopangnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Manajemen perguruan tinggi. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukannya. Pengisian staf
Atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas dan kebutuhan tugas, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hukuman lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. Yang ketiga, penggerakan. Tugas menggerakkan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi, serta menyangkut hubungan antar pribadi. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen. Namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apa pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mampu belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjejangan, pengaturan, perencanaan struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan masyarakat dan bernegara. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkat laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat
berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari secara formal. Globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi dampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti suatu teknologi informasi dan berkomunikasi seperti internet menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar, dan tantangan pada pendidikan nilai. Itulah tadi penyampaian materi dari aku. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.